Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Vina Putri, Sapa Jatim kembali hadir ke hadapan Anda. Saudara, kontestasi Pesta Demokrasi Pemilu 2024 tinggal menghitung hari. 14 Februari 2024 menjadi momen di mana seluruh rakyat Indonesia menentukan pilihan untuk masa depan Indonesia. Sejumlah drama hingga huru-hara aturan pemilu menjadi sorotan dari beberapa pihak, termasuk yang terakhir soal pro kontra undang-undang pemilu yang disampaikan oleh Presiden Jokowi hingga dinyatakannya KPU langgar etik oleh DKPP. Seperti apa pandangan pakar hukum tata negara terkait dinamika politik yang erat kaitannya dengan aturan perundang-undangan jelang kontestasi pemilu 2024. Sudah bersama kami di studio ada Bapak Dr. Hufron SHMH, pakar hukum tata negara Untak Surabaya. Halo Pak, Halo selamat Mbak Vina, apa kabar? baik untuk hari ini Pak Hufron. Alhamdulillah baik, sehat. Sehat ya untuk hari ini, terima kasih sudah hadir di studio Kompas TV Surabaya Biro Jawa Timur. Nah Pak, sebelum kita ke soal pro kontra undang-undang pemilu di tahun ini. Nah ini kan masyarakat sebentar lagi akan memasuki masa tenang di tanggal 11 sampai dengan 13 Februari 2024 mendatang seperti itu. Nah, ini bisa dijelaskan nih Pak untuk aturan masa tenang dalam pemilu 2024 ini seperti apa? Apakah masih sama atau berbeda seperti tahun-tahun sebelumnya? Ya, Mbak Vina, aturannya masih sama, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Jadi tahun 2019 Pilpres Pileg itu sama dengan aturan untuk Pileg dan Pilpres 2024. Jadi apa yang dimaksud dengan masa tenang adalah masa di mana tidak boleh digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye gitu. Kenapa? Karena sesungguhnya setelah ada hiruk pikuk kampanye dengan berbagai bentuknya, maka ada saat di mana para kontestan di satu sisi dan pemilih di sisi yang lain, dia adalah ada masa untuk mempertimbangkan siapa kira-kira yang patut dan layak untuk dipilih menjadi presiden, wakil presiden di satu sisi, siapa yang patut untuk dipilih menjadi DPR RI, DPR Provinsi Kabupaten Kota, dan termasuk anggota DPD RI gitu. Oleh karena itu terkait dengan apa yang kemudian boleh dan tidak boleh dilakukan, tentu ada beberapa pasal di dalam Undang-Undang Pemilu, misalkan di 278, antara lain bahwa di dalam masa tenang itu pelaksana, peserta, dan tim kampanye tidak boleh kemudian dia melakukan money politik di dalam rangka memberikan imbalan atau uang kepada pemilih agar tidak nyoblos, nggak boleh di masa tenang. Kemudian tidak boleh dia meminta untuk memilih calon presiden, wakil presiden tertentu, untuk memilih partai politik peserta pemilu tertentu, tidak boleh untuk kemudian memilih anggota DPD atau DPRD tertentu. Jadi tidak boleh lagi berkampanye dan kemudian ada money politik gitu. Ada satu hal penting menurut saya yang mungkin perlu dipahami oleh kita semua, bahwa di dalam masa kampanye tidak boleh juga media cetak, media online, kemudian media sosial dan lembaga penyiaran melakukan memberikan informasi terkait dengan berita, iklan yang bernada kampanye menguntungkan pihak tertentu, itu dilarang. Bahkan ada satu hal penting yang juga dilarang adalah penghitungan atau pengumuman terhadap jejak pendapat atau survei itu dilarang di masa kampanye. Jadi itu beberapa hal yang perlu diperhatikan selama itu masa tenang gitu. Dan masa tenang ini waktunya 3 hari ini memang dimanfaatkan ya oleh para caleg, kemudian parpolnya juga tidak boleh berkampanye juga, kemudian capres dan juga cawapresnya ini juga harus menuruti aturan dari masa tenang tersebut ya Pak ya. Betul. Dan ini pelanggaran ini biasanya berpotensi terjadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, yaitu money politik. Ini terjadi ya dari tahun ke tahun menjelang masa tenang pemilu sebelum-sebelumnya begitu Pak. Nah, kalau memang ini terbukti terjadinya pelanggaran, ini seperti apa untuk konsekuensi hukumnya nih Pak? Iya, sebenarnya kalau kita merujuk pada Undang-Undang Pemilu, terhadap pelanggaran pemilu di mana bahwa ada pelaksana,
kemudian peserta dan tim kampanye itu melakukan apa yang disebut sebagai money politik, itu ancamannya adalah ancaman pidana, kurungan 1 tahun dan 12 juta. Tetapi bagi mereka yang kemudian tadi mengumumkan jejak pendapat atau survei di masa tenang, termasuk tadi ada media memberitakan iklan yang bernada menguntungkan pada peserta kampanye tertentu, itu malah 4 tahun dan 48 juta. Tetapi memang kita jarang mendengar bagaimana proses penegakannya itu. Menurut saya ini satu hal penting yang menjadi catatan tidak saja bagi menurut saya peserta pemilu, tetapi juga Bawaslu di sisi yang lain dan Kak Kumbu di sisi lain dalam rangka menegakkan keadilan pemilu. Bapak tadi mengatakan sangat jarang untuk proses penegakan. Ini faktornya karena apa, Pak? Ya, karena sesungguhnya paling sulit dalam konteks penegakan hukum itu di Indonesia itu adalah penegakan hukum pemilu ya. Baik. Karena di satu sisi bahwa juga ada waktu-waktu yang sangat terbatas antara tahapan pemilu yang satu dengan pemilu yang lain. Di sisi yang lain bahwa sesungguhnya pelanggaran itu tidak saja pelanggaran yang berkaitan dengan pidana, ada pelanggaran yang bersifat administratif, ada yang disebut sebagai sengketa hasil dan sengketa proses. Jadi di sini proses dalam konteks pemilu itu adalah banyak. Jadi ada pidana, ada administratif, ada kemudian sengketa proses dan sengketa hasil. Yang itu menurut saya memang dengan banyaknya lembaga dan apa yang disebut sebagai proses dan sengketa itu, maka seringkali menjadi tidak fokus dalam konteks penanganan pelanggaran pidana pemilu. Baik. Pak Hufron, sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, kita akan lihat tayangan terkait jajak pendapat dari Litbang Kompas berikut ini. Jajak pendapat Litbang Kompas 15 hingga 17 Januari 2024 bahkan menyebut 97% responden pernah melihat dan mendengar terjadinya pelanggaran aturan kampanye. Dari responden yang melihat dan mendengar pelanggaran kampanye, yang terbanyak adalah menjanjikan atau memberi uang ke peserta, yakni 22,7%. Kemudian menghasut, mengintimidasi, mengadu domba, 14,7%. Merusak atau menghilangkan alat peraga, 14,1%. Peneliti Litbang Kompas Baik, Saudara, tayangan tadi merupakan data dari Litbang Kompas per tanggal 15 hingga 17 Januari yang tayang pada 30 Januari di Sapa Indonesia Malam Kompas TV. Nah, Pak Hufron, setelah kita melihat tayangan tersebut, ini kira-kira apa faktor utama masyarakat luas begitu ketika melihat pelanggaran ini yang mereka lihat di depan mata mereka, tapi mereka itu lebih memilih enggan untuk melaporkan ke Bawaslu. Ini faktornya kenapa, Pak? Ya, jadi menurut saya bahwa masyarakat seringkali apatis ya melihat pelanggaran ini, EGP gitu. Emangnya gue pikirin gitu. Karena kalau ini hendak dilaporkan barangkali ke Bawaslu gitu, masyarakat itu pada posisi nggak mau repot gitu. Karena memang untuk lapor itu harus ada syarat-syarat material dan formil. Misalkan bahwa pelapor siapa, identitasnya, terlapornya siapa, uraian kejadiannya seperti apa, buktinya seperti apa gitu. Jadi karena ada syarat formil dan material, yang itu nanti juga akan diajukan saksi gitu atau bukti-bukti yang lain, seringkali masyarakat merasa bahwa syarat dan prosedur itu merepotkan. Di satu sisi juga soal waktu, tenaga, dan pikiran gitu. Yang kedua, saya melihat bahwa masyarakat itu juga a priori terhadap proses laporan dalam konteks pelanggaran pemilu dari waktu ke waktu, di mana bahwa ya nanti ujung-ujungnya berhenti di jalan, stuck di tengah jalan gitu. Tidak ada proses sampai kemudian ke pengadilan. Walaupun cara pandang yang apatis dan a priori itu menurut saya adalah tidak seluruhnya benar. Karena faktanya dalam berbagai kasus itu juga ada kasus sampai ke pengadilan gitu. Oleh karena itu menurut saya mindset yang harus dibangun bahwa kita tetap harus optimis bahwa lembaga-lembaga yang dibentuk oleh negara, KPU, Bawaslu, DKPP ini menurut saya akan bekerja secara profesional dan independen dalam rangka menegakkan keadilan elektoral tadi yang saya maksudkan di depan tadi.
Ini ya membuat masyarakat akhirnya enggan untuk melaporkan ke Bawaslu karena prosesnya yang lebih ribet seperti itu ya Pak. Takutnya nanti tidak diproses secara hukum oleh Bawaslu seperti itu. Ini yang dibuka harusnya mindsetnya masyarakat. Betul. Ternyata tidak semuanya benar seperti itu. Nah Pak, ini bisa diceritakan bagaimana untuk proses ketika ada dugaan pelaporan pelanggaran dari proses penindakan hingga dinyatakan pidananya Pak. Ya, jadi ada dua hal sebagai sumber untuk penanganan perkara pidana dalam pidana pemilu. Yang pertama adalah temuan pelanggaran, yang kedua laporan pelanggaran. Kalau temuan pelanggaran itu adalah temuan dari hasil pengawasan aktif yang dilakukan oleh Bawaslu dari pusat sampai daerah. Jadi di mana ketika Bawaslu melakukan pengawasan ditemukan dugaan pelanggaran, maka dia bisa kemudian memproses. Yang kedua, bisa melalui laporan pelanggaran oleh masyarakat. Masyarakat yang memiliki hak pilih, kemudian peserta pemilu bisa mengadukan kalau ada dugaan kuat pelanggaran pidana. Dilaporkan ke Bawaslu atau kemudian dilanjut ke Gakumdu, baru diproses dengan ditelaah apakah cukup alasan yang kuat untuk kemudian ini diajukan ke proses peradilan gitu. Tentu memang butuh waktu dan butuh telaah karena di situ di Gakum itu ada kepolisian, ada kejaksaan di sisi yang lain termasuk Bawaslu gitu. Jadi mereka harus menyamakan frekuensi dan satu sisi agar proses ini bisa sampai diperiksa ke pengadilan gitu. Menarik sekali ya kita bisa mengetahui wawasan terkait dengan aturan hukum Undang-Undang Pemilu di tahun ini. Nah Pak, ini juga lagi ramai ya terkait dengan petisi kritik pada pemerintahan era Jokowi hingga pejabat ini keberpihakan pada pemilu 2024 ini. Nah ini seperti apa pandangan Pak Hufron atas permasalahan ini, tapi dijawab nanti di segmen berikutnya. Tetap bersama kami, saudara di Sapa Jatim. Nah, sekarang kelihatan sekali tata kelola pemerintahan dan serta kehidupan demokrasi ada sesuatu yang menyebabkan ada yang hilang gitu. Ya, seperti tata kelola pemerintahan yang jelas-jelas di Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 itu jangan ada aparat yang berpihak. Itu jelas itu. Kalau orang hukum tahu ini. Jadi pemerintah, penguasa jangan berpihak. Nah, ada beberapa statement-statement pemerintah kita yang memungkinkan ASN, lembaga-lembaga negara yang ikut. Sebenarnya berarti kita mengkhianati reformasi gitu. Dan gerakan-gerakan kampus itu sebenarnya adalah gerakan moral seperti yang dikatakan Prof. Sulis tadi. Yang lebih penting. Masih bersama saya Vina Putri di program Sapa Jatim. Nah, menyambung pertanyaan sebelumnya. Ini merespon terkait dengan pertanyaan tadi ya Pak Hufron, terkait dengan soal pro kontra undang-undang pemilu yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Ini menimbulkan kritikan juga dari berbagai pihak yang menyebut bahwa ada undang-undang lain dalam pemilu tersebut. Nah ini apa pandangan Pak Hufron mengenai permasalahan itu Pak? Jadi menurut saya pemantik kemudian para sivitas akademika kampus-kampus di Indonesia, baik negeri maupun swasta, yang kalau hari ini saya hitung kurang lebih 50 kampus di Indonesia, tentu ada pemantiknya. Menurut saya pemantiknya adalah statement Pak Jokowi di Februari itu yang mengatakan bahwa Presiden, Menteri, Kepala Daerah itu adalah boleh kampanye dan boleh berpihak gitu. Hanya saja memang statement Pak Jokowi itu tidak utuh. Karena ada pasal-pasal lain yang itu menjadi prasyarat. Misalkan bahwa memang boleh pejabat negara itu melakukan kampanye sepanjang yang bersangkutan cuti di luar tanggungan negara. Yang kedua adalah tidak menggunakan fasilitas negara gitu. Untuk syarat yang kedua ini mudah diucapkan dan mudah ditulis, tapi paling sulit untuk diterapkan, untuk dilaksanakan gitu. Menggunakan fasilitas negara. Di sisi lain bahwa ada
pasal-pasal lain yang tentu harus difahami bahwa pejabat negara itu sampai pusat daerah kepala desa dilarang mengadakan kegiatan dan mengambil keputusan yang itu menguntungkan atau merugikan peserta pemilu tertentu gitu. Jadi ada pasal lain di undang-undang itu yang juga membatasi bahwa di dalam konteks kampanye, selain cuti dan tidak boleh menggunakan fasilitas negara, dia juga dikasih sebuah larangan, yaitu tidak boleh menguntungkan atau merugikan peserta kontestan pemilu. Dan ternyata setelah saya cek di undang-undang pemilu itu juga dikenapi ketentuan pidana, artinya itu bisa dikenakan sanksi pidana gitu. Termasuk juga di pasal yang lain, masih di 283, tidak saja pejabat negara, tetapi ASN, TNI, Polri, itu juga harus netral. Tidak boleh dia adalah menguntungkan pihak peserta pemilu tertentu yang itu juga diancam pidana gitu. Lagi-lagi persoalannya adalah, saya sampaikan di depan, dalam konteks penegakan hukum inilah, menurut saya, Bawaslu harus betul-betul bekerja ekstra dalam rangka menegakkan hukum pemilu gitu. Jika tidak, maka tentu kepercayaan yang mulai runtuh karena masyarakat menganggap bahwa ketika putusan MK 90 tahun 2003 yang kemudian membuka karpet merah terhadap Gibran menjadi capres Pak Prabowo, yang kemudian dilengkapi dengan hari ini kita mendengarkan kemarin ada putusan terhadap KPU, komisioner KPU 7 orang dijatuhkan melanggar kode etik karena dia menerima pendaftaran pasangan calon Prabowo dan Gibran, tetapi belum merubah peraturan KPU tentang syarat capres-cawapres, maka dipandang ini adalah tidak profesional, yang disebut sebagai melanggar kode etik gitu. Jadi dari pelanggaran kode etik inilah kemudian tentu masyarakat kampus merasa bahwa ini Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Ini ada persoalan terkait dengan statement Pak Jokowi sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Seharusnya dia adalah berdiri tegak di antara semua peserta pemilu, bukan condong terhadap paslon tertentu gitu. Yang ketiga ada dugaan politisasi bansos juga. Yang dari 3 itu masyarakat merasa ini ada defisit kenegarawan, ada kedaruratan kenegarawan. Maka dipandang penting para guru besar ini turun gunung ya untuk kemudian mengingatkan, memberikan seruan moral, deklarasi, pernyataan sikap, petisi yang itu sesungguhnya adalah murni semata-mata untuk menjaga kewibawaan presiden. Murni untuk menjaga NKRI, menjaga Republik gitu. Sama sekali tentu kalau di dunia kampus itu tidak ada motif-motif yang disebut motif-motif politik praktis atau motif-motif partisan. Apalagi kalau disebut ada istilah noise dan istilah voice. Kalau menurut saya ini murni adalah panggilan Ibu Pertiwi karena tidak sedang baik-baik saja gitu. Oke, Bapak menilai seperti itu ya Pak. Yang lalu ini bagaimana seharusnya respon dari pemerintah untuk menyikapi hal ini Pak harusnya? Jadi kalau menurut saya respon yang kemarin disampaikan Pak Jokowi itu klarifikasinya sangat normatif, bahwa itu adalah hak berdemokrasi, boleh saja orang berbeda pendapat gitu. Tetapi sesungguhnya yang diminta oleh para akademisi dari berbagai kampus di seluruh Indonesia itu bukan jawaban normatif gitu. Sesungguhnya yang kemudian sangat diperhatikan oleh dunia kampus itu adalah apa yang disampaikan Pak Jokowi itu adalah yang pada awalnya bahwa TNI harus netral, Polri harus netral, ASN harus netral, pejabat negara harus netral, tetapi beberapa bulan kemudian itu kemudian bikin statement, yang statementnya itu tendensius gitu menurut saya, yang tidak dilengkapi dengan pasal-pasal lain yang kemudian pasal-pasal itu juga melarangnya dengan catatan-catatan tertentu gitu. Maka dari itu harusnya Pak Jokowi itu adalah merespon dengan sikap rendah hati bahwa apa yang disampaikan itu tentu akan mengembalikan posisi presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan itu dalam koridor demokrasi, dalam suatu pemilihan yang jujur dan adil gitu. Tapi tidak menunjukkan sikap-sikap kepongan kekuasaan seolah-olah menjawab bahwa tidak ada sesuatu yang salah gitu. Dan ini menurut saya kalau terus-menerus tidak ada
kerendahan hati untuk menerima ini sebagai suatu seruan moral untuk anak bangsa dan kebaikan bangsa, tentu ini akan menjadi gelombang yang terus-menerus, yang menurut saya kalau ini tidak ada sikap yang lebih responsif dan progresif, menurut saya ini juga seolah-olah memberikan izin bagi mahasiswa untuk ikut juga melakukan gerakan serupa. Dan kalau ini sampai di grassroots, tentu ini sesuatu hal yang harus kita hindari gitu. Apalagi ada beberapa BEM mengatakan kalau responnya tidak progresif dan positif, tentu tidak menutup kemungkinan ada reformasi jilid kedua. Tentu ini sesuatu hal yang tidak kita inginkan atau kita harapkan bersama. Gitu. Seperti role model seperti itu ya, Betul. Pak ya. Dan ini tidak menutup kemungkinan akan berdampak juga pada pemilu berikutnya, begitu. Betul. Jadi tentu kalau menurut saya cukup kampus ini memang hanya memberikan seruan moral. Ya. Dan itu cukup pula seharusnya itu sebagai masukan yang untuk kemudian Bapak Presiden harus menunjukkan sikap yang rendah hati dan kemudian tidak saja di depan publik tapi juga di belakang layar dia harus meminta kepada TNI, Polri, ASN dan orang yang berada di kendalinya itu betul-betul adalah netral, jujur, adil agar pemilu ini berkualitas damai. Kenapa? Agar terpilih pemimpin presiden, wakil presiden yang itu adalah memiliki legitimasi yang kuat karena pemilunya jujur, adil dan aman. Berarti ini tidak sesuai dengan aturan undang-undang yang ada seperti itu ya Pak ya, karena memang pemerintah memerintahkan para ASN, kemudian TNI, Polri, bahkan pegawai BUMN pun untuk bersikap netral. Padahal seperti yang kita lihat di lapangan juga dari para pejabat, kemudian para menteri, ada juga gubernur ini mengkampanyekan salah satu paslon seperti itu. Berarti ini tidak sesuai dengan aturan yang berlaku seperti itu di undang-undang pemilu. Ya, sebenarnya filosofi undang-undang pemilu itu adalah dimaksudkan agar proses pemilu itu yang pertama adalah berasas luber jurdil. Yang kedua, bahwa proses pemilu itu adalah harus dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang berintegritas dan bermartabat. Proses-prosesnya berintegritas, hasilnya juga berintegritas agar hasilnya dipercaya oleh masyarakat. Oleh karena itu menurut saya bahwa ada yang jauh lebih penting dari sekedar membaca pasal demi pasal yang disebut sebagai etika penyelenggara negara. Yang itu adalah berisi nilai-nilai moral gitu. Termasuk asas yang di dalam pemilu tadi. Asas yang disebut sebagai pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat. Saya kira ini sesuatu hal yang penting. Kenapa? Karena kalau tidak ini akan menjadi catatan hitam bahwa pemilu kita adalah pemilu yang penuh pelanggaran etik yang itu akan menjadi persoalan yang akan diungkit sepanjang waktu dan menjadi noda sejarah Pilpres 2024 gitu. Nah Pak, ini yang kabar terbaru nih Pak soal DKPP RI yang memutuskan bahwa ketua KPU RI ini dinyatakan bersalah karena melanggar etik begitu soal pendaftaran capres dan juga cawapres. Nah ini kenapa baru-baru ini diumumkan? Kenapa tidak sebelum-sebelumnya? Apalagi ini mendekati masa tenang pemilu Pak. Kalau soal posisi kenapa putusan baru sekarang, tentu saya harus jujur menyatakan bahwa DKPP itu sebagai dewan etik dalam konteks memiliki kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu bersifat pasif gitu. Artinya ketika ada pengaduan dari masyarakat, peserta pemilu atau kontestan bahwa terdapat dugaan pelanggaran kode etik oleh KPU atau komisioner KPU, baru DKPP atau komisioner DKPP melakukan pemeriksaan. Jadi kalau tidak salah di dalam putusan ini ada sekitar 3 atau 4 pengaduan gitu. Yang sudah dilakukan pemeriksaan, pengadu dipanggil, teradu dipanggil, bukti-bukti disampaikan di persidangan, mengundang ahli, baru kemudian diputuskan. Jadi prosesnya sesungguhnya ini proses lama, tetapi memang baru selesai diputuskan kemarin gitu. Tetapi satu hal penting bahwa sebuah putusan yang itu adalah peringatan keras terakhir buat ketua KPU dan 6 komisioner yang lain, itu sesungguhnya adalah putusan dalam konteks etik
pembinaan tertinggi gitu. Yang mestinya kalau itu diulangi, maka harusnya dinaikkan putusan itu menjadi diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap gitu. Ini sesuatu yang sesungguhnya tidak main-main gitu. Maka menurut saya ke depan KPU harus bekerja lebih seksama, lebih cermat, lebih berhati-hati dan lebih sungguh-sungguh menjalankan rule and prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundangan. KPU sebagai organisasi yang mandiri, yang independen, sesungguhnya harus jauh dari kepentingan politik atau intervensi politik gitu. Dalam rangka agar proses-prosesnya ini luber jurdil gitu. Tentunya untuk dilaporkannya dari DKPP RI menyatakan bahwa KPU RI ini untuk ketua KPU RI ini dinyatakan bersalah begitu karena pelanggaran etik. Apakah ini nanti akan mengganggu jalan dari proses pemilihan umum nanti di tanggal 14 Februari, Pak? Ya, maka menurut saya menjadi catatan penting bagi KPU ke depan pada tahapan yang lebih krusial yaitu pemungutan suara, penghitungan suara sekaligus rekapitulasi harus betul-betul bekerja secara profesional, bekerja secara seksama, jangan sampai nanti muncul sebuah pelanggaran yang bersifat TSM ya, terstruktur masif, sistematis, yang itu ada kecurangan pemilu, penggelembungan, manipulasi suara, yang itu akan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemilu. Sudah dimulai dengan putusan DKPP yang kalau itu tidak dijaga marwahnya, maka KPU akan kemudian tidak dipercaya masyarakat. Pertanyaannya, kalau penyelenggara pemilu yang notabene harus independen, harus mandiri, tidak dipercaya kepada masyarakat, saya kira ini persoalan besar, pertaruhan besar bagaimana kalau ini proses pemilu tidak dipercaya oleh masyarakat. Tidak dipercaya oleh masyarakat tentu tidak dipercaya hasilnya. Kalau tidak dipercaya hasilnya maka tidak dipercaya pemimpin yang dipilih melalui pemilu ini. Itu sesuatu hal yang menurut saya tidak boleh terjadi. Baik. Nah Pak, ini masih banyak sekali ya kejutan-kejutan menjelang pemilihan umum di tahun ini. Tentunya apakah nanti akan berdampak pada pemilu selanjutnya seperti itu. Tapi nanti bisa dijawab ya di segmen berikutnya. Tetap di Sapa Jatim. Masih bersama saya Vina Putri di program Sapa Jatim. Langsung saja ke pertanyaan di segmen terakhir ini Pak Hufron. Nah Pak Hufron, dari sudut pandang hukum ini bagaimana review pemilu di tahun 2024 ini? Iya, jadi saya ingin mengutip apa yang pernah disampaikan Presiden kita, Pak Joko Widodo, bahwa pemilu kita kali ini banyak dramanya, banyak drakornya gitu. Nah, sesungguhnya yang membuka bahwa pemilu ini banyak drakornya sesungguhnya adalah Pak Presiden sendiri di satu sisi, dan kemudian itu dimulai ketika proses pengajuan Capres-Cawapres yang dimulai dari putusan 90 tahun 2023 di mana usia Capres-Cawapres di Undang-Undang Pemilu itu adalah 40 tahun yang kemudian melalui pengajuan permohonan oleh seorang mahasiswa di mana itu ditambahkan suatu frase sekurang-kurangnya berusia 40 tahun atau pernah menduduki jabatan atau sedang menduduki jabatan yang itu dipilih melalui pemilihan umum gitu. Ini yang dipandang kemudian putusan MK memberikan karpet merah putra sulungnya Pak Jokowi ini menjadi memenuhi persyaratan yang ketika itu umurnya 36 tahun untuk menjadi cawapres Pak Prabowo gitu. Yang kemudian hakim yang mengadili perkara 90 itu kemudian diadukan ke MK, Majelis Kehormatan MK, ternyata dijatuhkan vonis bahwa terhadap ketua MK itu dicopot dari jabatan ketua dan terhadap majelis hakim MK yang lain dikasih peringatan keras gitu. Artinya ada proses benturan kepentingan, ada konflik interest ketika menjatuhkan putusan ini. Dan ini sebagai putusan yang menyisakan persoalan etik dalam konteks putusan 90 2023. Yang kemudian
pada saat itu ada persoalan terkait pendaftaran itu 25 Oktober 2023. Sementara KPU belum mengubah persyaratan capres-cawapres yang seperti diamanatkan putusan 90 dengan alasan bahwa DPR dalam ini Komisi 2 dalam masa reses gitu. Karena dalam masa reses dipandang bahwa tidak bisa melakukan konsultasi koordinasi walaupun menurut hukum sesungguhnya tetap dimungkinkan dalam kondisi yang ada hal-hal yang penting dan mendesak gitu. Artinya itu ternyata bukan alasan gitu. Karena harusnya merubah dulu peraturan KPU tentang usia capres-cawapres seperti yang diamanatkan MK, putusan MK, ternyata tidak. Hanya mengeluarkan peraturan teknis, bukan merubah peraturan PKPU, dipandang bahwa apa yang dilakukan ini adalah melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Maka diputuslah dengan sanksi yang tadi, yaitu terhadap komisioner KPU ada peringatan keras terakhir. Yang menurut saya ini menjadi catatan penting sebagai kita harus belajar dari pengalaman ini. Ke depan KPU, Bawaslu dan DKPP harus bekerja lebih profesional, lebih berpegang teguh pada etik dan penyelenggara pemilu dalam rangka mencegah pemilu yang berintegritas gitu. Lalu apa nih Pak pesan dan juga harapan untuk menjelang masa tenang pemilu 2024 ini? Ya, kalau menurut saya pemilu itu sesungguhnya adalah selain asas jurdil dilaksanakan 5 tahun sekali secara periodik. Apa maksud tujuan adalah memilih pemimpin baru dengan semangat baru. Jadi kalau ini pemilu hanya formalitas yang nanti jadi pemimpin hanya itu, maka ada pemilihan umum di mana kuasa rakyatlah yang menentukan. Dengan pemilu adalah menentukan masa depan bangsa, saya menyerukan kepada masyarakat, kepada citizen untuk pada tanggal 14 Februari itu berduyun-duyun datang ke TPS, memilih calon presiden wakil presiden, termasuk pileknya, termasuk DPD-nya itu, sesuai dengan hati nurani dan kehendak bebasnya dia. Siapa yang kira-kira pantas dan patut mengemudikan bangsa ini 5 tahun kemudian, yang lebih baik, lebih maju, dan lebih sejahtera. Tidak perlu takut, tidak perlu ragu, datang ke TPS, dan itu adalah bagian dari hak yang dijamin oleh konstitusi. Jika pada saat itu ditemukan sebuah dugaan pelanggaran, maka laporkan kepada Bawaslu. Awasi pemilu demi tegaknya keadilan pemilu di Indonesia. Pemilu yang berintegritas, pemilu yang bermartabat, menghasilkan pemimpin yang berintegritas dan bermartabat pula. Baik, terima kasih Pak Hufron untuk pencerahannya. Kita bisa teredukasi juga dan bisa menambah wawasan terkait dengan aturan, kemudian review-review terkait dengan pemilu di tahun ini. Dan saudara, kami juga ingatkan ya, sebentar lagi kita akan memasuki masa tenang pemilu di tanggal 11 sampai dengan 13 Februari 2024 mendatang. Kita harapkan untuk suasana lebih kondusif, lebih damai, masyarakat juga lebih tenang, kemudian minimnya potensi pelanggaran, serta untuk partai politik, capres-cawapres dan para caleg ini juga bisa lebih tertib untuk mentaati aturan di masa tenang pemilu nanti. Dan kami juga ingatkan untuk Anda di tanggal 14 Februari 2024 nanti untuk lebih siap untuk menentukan hak pilih suara Anda ke TPS yang terdaftar. Mari kita sukseskan untuk pemilu 2024 ini. Saya Vina Putri pamit, terima kasih untuk kebersamanya di Sapa Jatim. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.